Matematika Babilonia ditemukan pada tahun 2500 sebelum Masehi. Dinamai Matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lebih dari 400 lempengan tanah liat sebagai sumber sejarah Matematika Babilonia. Selanjutnya, peninggalan Matematika Babilonia. Yang pertama, bidang aljabar dan geometri. Salah satu aspek matematika yang berkembang pada Matematika Babilonia adalah penyelesaian masalah aljabar. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan konsep-konsep geometris untuk menyelesaikan permasalahan aljabar, seperti perhitungan luas dan volume. Yang kedua, bilangan seksagesimal. Bilangan seksagesimal adalah bilangan dengan basis 60. Yang ketiga adalah tablet Plimpton 322. Ditemukan pada tahun 1900 sebelum Masehi. Tablet ini menunjukkan konsep teorema Pythagoras yang ditulis dalam tulisan Babilonia lama. Dan yang terakhir adalah tablet C427. Ditemukan pada tahun 1600 sampai 1900 sebelum Masehi. Tablet ini digunakan untuk mengukur tanah dan memetakan batas-batas tanah. Selanjutnya ada perkembangan matematika di Babilonia kuno. Nah, matematika Babilonia ini merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia, yang kalau sekarang itu bisa disebut negara Irak. Nah, pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani itu. Nah, kemudian di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad. Nah, sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam. Nah, ini berikut ada beberapa aspek penting perkembangan matematika di Babilonia. Yang pertama yaitu mereka menggunakan sistem bilangan seksagesimal, yaitu basis 60. Nah, orang Babilonia menggunakan bilangan berbasis 60 ini bukan desimal seperti yang kita gunakan pada zaman ini saat ini. Nah, sistem ini memungkinkan perhitungan pecahan lebih mudah. Nah, yang kedua menggunakan tablet tanah liat. Nah, matematikawan Babilonia mencatat perhitungan dan teori mereka di atas tablet tanah liat menggunakan tulisan paku. Nah, yang selanjutnya ada aritmatika dan aljabar. Nah, mereka menguasai operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang keempat, teori bilangan dan triple Pythagoras. Nah, seperti yang tadi kita singgung ya, tablet Plimpton 322 menunjukkan bahwa orang Babilonia memahami hubungan antara bilangan dalam triple Pythagoras yang kemudian menjadi dasar bagi teorema Pythagoras. Perhitungan geometri dan astronomi. Matematikawan Babilonia menggunakan geometri untuk mengukur tanah dalam dan membangun bangunan. Nah, berikut adalah karakteristik utama dari sistem bilangan mereka. Yang pertama yaitu basis 60. Sistem ini menggunakan angka 1 hingga 59 dengan kombinasi simbol berbentuk irisan. Nah, ini ada contoh penulisan angka 1, maka disimbolkan dengan satu paku. Kemudian 10 dengan 1, terus ada tanda seperti kurang diri ini ya. Nah, yang ketiga yaitu sistem posisi, yaitu positional notation. Nah, seperti sistem desimal, posisi angka menentukan nilainya, tetapi dalam kelipatan 60. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu tidak adanya angka 0. Nah, dalam sistem Babilonia ini awalnya tidak ada simbol khusus untuk melambangkan bilangan 0. Namun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi ini, para juru tulis Babilonia mulai menggunakan simbol khusus 0, yaitu dua atau 3 biji miring. Ini untuk menunjukkan posisi kosong dalam setiap posisi mereka. Simbol ini tidak berfungsi sebagai 0 dalam operasi matematika, tapi sebagai pemisah angka untuk menghindari sebuah ambiguitas. Yang kelima, pengaruh dalam kehidupan modern. Nah, sistem basis 60 atau seksagesimal ini masih bertahan di kehidupan modern dalam pengukuran waktu dan pengukuran sudut pada lingkaran, yang dimana kalau pada waktu 60 detik sama dengan 1 menit, sedangkan 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, pada sudut lingkaran yaitu dimana 360 derajat itu
divisible 60 derajat. Pada teori bilangan suku Babilonia, dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia pada saat itu adalah sebagai tempat untuk belajar dengan perpaduan matematika Mesir dan Yunani. Pengetahuan matematika Babilonia diturunkan lebih dari 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an. Lempengan ditulis dalam tulisan baku ketika tanah liat masih basah, yang kemudian dibakar atau dijemur di bawah terik matahari. Sebagian besar lempengan tanah liat ini ditemukan dan sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Dan pada lempengan tanah liat ini sudah meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, invers perkalian, dan bilangan prima kembar. Nah, pada matematika Babilonia, di sini pertama kali orang yang mengenal bilangan 0 adalah Babilonia. Nah, pada lempengan tanah liat, tulisan yang digunakan adalah tulisan baku, dan macam-macam papan bertulis yang ditemukan itu ada beberapa. Yang pertama papan Yale YBC 7289 yang terdiri dari sebuah papan yang digambari suatu diagram. Diagram tersebut berupa segi 4 berukuran 30. Yang kedua ada papan Clinton 322. Papan ini dikoleksi di rumah G.A. Clinton di Universitas Columbia dan memiliki 4 kolom dengan 15 baris. Yang ketiga ada papan Susa yang di sini menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi, dan yang terakhir adalah papan Tel-Debayi. Papan Tel-Debayi menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar. Perkenalkan, saya Safira. Di sini saya akan menjelaskan teorema Pythagoras di era Babilonia. Selama ini mungkin kita tahu bahwa teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras sekitar tahun 582 sebelum Masehi. Padahal jauh sebelum itu, bangsa Babilonia telah mengenal tentang konsep relasi antara sisi-sisi pada segitiga. Salah satu bukti sejarahnya yaitu ditemukannya tablet Plimpton 322. Pada tablet Plimpton ini ditemukan rumus yaitu D kuadrat ditambah W kuadrat sama dengan L kuadrat. Jika kita lihat, rumus tersebut ternyata mirip dengan rumus Pythagoras yang kita ketahui sekarang. Peninggalan selanjutnya yaitu ada tablet C.427. Pada tablet ini ditemukan beberapa 3 set kombinasi angka yang masing-masing terdiri dari 3 angka, yaitu 3, 4, 5, 8, 15, 17, dan 5, 12, 13. Kita tahu bahwa kombinasi 3 angka tersebut merupakan kombinasi yang membentuk triple Pythagoras yang selama ini telah kita kenal. Sistem bilangan Babilonia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sistem bilangan Babilonia antara lain, yang pertama, sudah mengenal formula awal Pythagoras. Yang kedua, sudah mengenal nilai pi dan beberapa bangun datar geometri. Dan yang ketiga, sudah mengenal sistem posisional. Selain beberapa kelebihan yang disebutkan, sistem bilangan Babilonia juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, belum mengenal bilangan negatif dan angka 0 secara formal. Dan yang kedua, belum mengenal simbol desimal sebagai pemisah nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.